Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Shalom! Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi di ibadah online dalam sekolah minggu tanggal 11 Juli 2021. Nah, karena ini hari Minggu, kita harus semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan harus dipuji dan dimuliakan dari terbitnya matahari sampai turunnya matahari kembali. Apalagi di hari Minggu yang jika ini, adik-adik harus tetap selalu memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu dari terbit matahari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh dulu ya adik-adik. Kita menyanyikan lagu Satu Lipatan. Pada pagi hari ini, kami anak-anakmu mau berdoa, memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami berterima kasih buat setiap hembusan nafas yang masih kami rasakan. Tuhan masih menyertai kami dan Tuhan masih melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih melakukan ibadah online walaupun di rumah. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit maupun teman-teman kami yang malas. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada teman-teman kami melalui obat yang mereka makan. Untuk teman-teman kami yang sedang malas, Tuhan ketuk pintu hatinya sehingga mereka mau kembali beribadah online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sehingga semakin banyak anak-anak sekolah minggu yang datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menjagai hati dan pikiran kami sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Terimalah doa kami ini Bapa, hanya padamu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, seperti tema pada minggu ini, hati-hati gunakan mulutmu. Maka dari itu adik-adik di rumah harus mengatakan hal yang baik. Ayo adik-adik di rumah, angkat pujian kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Mulutmu. Amin.
terambil dari Tita kelima. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah adik-adik, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik di rumah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik di rumah jangan lupa menyiapkan Alkitabnya ya. Lalu membuka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 6 ayat 1 sampai 6. Kakak baca yang ganjil, adik-adik di rumah baca yang genap. Markus 6 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat adik-adik? Kalau sudah dapat, kakak baca duluan ya. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang yang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu melihat segala perbuatan kita, mau itu yang baik, mau itu yang jahat. Maka dari itu adik-adik di rumah selalu melakukan perbuatan yang baik. Ayo kita nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Kita untuk minggu ini, yang pertama kita tetap mengadakan ibadah online seperti biasa di channel YouTube ini. Yang kedua, tugas per orang. Tugas orang sedang dan orang kecil menyebutkan saya tidak boleh berbohong sambil mengikuti gerakan yang tadi kakak lakukan. Kakak ulangin ya, saya tidak boleh berbohong. Nah, untuk orang besar mengucapkan 5 kalimat yang sopan. Sekian waktu sekolah minggu kita untuk hari ini. Sampai jumpa lagi adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah hari ini, kita angkat pujian Bapak Abraham mempunyai banyak anak-anak. Kita nyanyi ya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami, khususnya kepada anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di HKBP Sukamaju ini. Kiranya Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka bertumbuh sehat dan bertumbuh keimanannya yang dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga dan juga di gereja. Ya Tuhan, sebentar kami akan menerima firman-Mu. Tuhanlah yang berbicara melalui Roh Kudus-Mu, sehingga anak-anak-Mu dapat mendengar, dapat memahami, bahkan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, anak-anak yang kami cintai, yang anak-anak yang kami banggakan. Semoga kehidupan kalian dimanapun berada, dalam permainan, tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Sejenak kita disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 29 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang saya cintai dan yang saya banggakan, firman ini menasihatkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, supaya kita dapat memelihara dan menjaga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, supaya dapat dirasakan oleh orang lain, merasa bahagia, merasa bersuka cita. Ya tentunya kalau ada orang yang kita dengarkan mengatakan perkataan-perkataan kata yang tidak pantas, yang tidak baik,
itu jelas dapat melukai perasaan orang, dapat tersinggung, dapat merasa benci, dan bahkan sampai kepada permusuhan, pertengkaran. Sebagai anak-anak Allah, kita harus menjaga. Dikatakan tadi, janganlah, artinya larangan keras bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengatakan atau mengucapkan kata-kata kotor yang akibatnya berbicara dengan kata-kata kotor, sebagaimana Amang sebutkan tadi, ada rasa sakit hati, ada tersinggung, bahkan sampai ada pertikaian. Di dalam kehidupan sehari-hari sering anak-anak kami mendengarkan, mulutmu adalah harimau. Ketika kita berbicara yang tidak pantas, itu jelas akan mengakibatkan hal yang tidak baik bagi orang-orang, bagi teman-teman sepermainan, bagi teman-teman satu sekolah, bagi keluarga kita masing-masing, termasuk dengan adik, kakak, abang di dalam rumah kita masing-masing. Oleh karena itu larangan keras, jangan mengucapkan kata-kata kotor, tetapi pakailah, ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang dapat membuat sejuk orang, kata-kata yang membuat orang lain merasa senang, bahagia. Dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan permainan kita, di lingkungan sekolah, di lingkungan gereja, dan di mana saja. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Kalau ada di antara anak-anak kami yang merasa memiliki hal-hal yang Amang sebutkan tadi, fitnah, kegeraman, kemarahan, buang jauh-jauh. Itu bukan ciri, bukan identitas dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita marah-marah, ketika kita geram, ketika kita memfitnah orang, itu dapat meracuni orang lain dan bahkan merasa menjauh dari kita. Tetapi hendaknya ramah, ramah. Pernah ada nonton TV yang ada suatu iklan, jangan marah-marah, hendaklah ramah-ramah. Bagaimana yang ramah ini? Sopan kepada orang, sopan kepada adik, kakak, ibu, sopan kepada orang lain. Pokoknya semua yang ada di sekitar kita, kita harus bersikap sopan.
Tetapi sebaliknya, kalau kita sering marah-marah, bersikap seenaknya sendiri, semaunya, tanpa ada aturan, nah ini akan membuat kehidupan kita renggang, kehidupan kita tidak rukun, tidak damai dan sejahtera. Bagaimana orang yang ramah, suka bergaul, senang berkata, berbicara dengan orang lain, apalagi ditambah lagi dengan suka memberi. Orang yang ramah itu identik atau pada dasarnya diikuti dengan perlakuan, tindakan kepada orang lain, suka memberi. Kalau ada dia punya, dibagi kepada orang lain. Kalau ada dia sesuatu yang membanggakan, dibagi kepada orang lain. Itu sebagai wujud orang yang ramah, dan juga orang-orang yang beriman, anak-anak Tuhan. Melalui nas ini, anak-anak kami, khususnya yang ada di sekolah minggu AKBP Sukamaju, mulai sejak dini, sejak kecil hingga dewasanya nanti, biasakanlah bertutur kata yang sopan, biasakanlah mengatakan kata-kata yang baik yang dapat menyejukkan hati orang lain, sehingga kehidupan di dalam, baik itu di keluarga, tempat permainan, sekolah, gereja, menjadi bahagia, senang, yang didambakan oleh kita semua, khususnya orang-orang yang ikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada hal-hal dilarang keras, dan ada juga hal yang dianjurkan. Jadi ada larangan dan ada anjuran. Jangan kita harus dapat membedakan mana yang tidak diizinkan atau hal-hal yang dilaksanakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Melalui firman ini, semoga anak-anak kami menjadi anak-anak Tuhan yang suka dengan kesejukan, kebaikan, dan pada saat itulah kita akan beroleh kasih setia dari Allah, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita semuanya. Dan satu lagi, kita harus penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi ketika ada orang lain yang bersalah kepada kita, kita harus dapat memaafkan, mengampuni, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Jangan tunggu orang lain meminta maaf baru kita dapat memaafkan atau mengampuninya.
bagaimana pengorbanan pengampunan Tuhan Yesus bagi kita umat yang berdosa ini luar biasanya. Dan itu kita harus meniru sebagaimana identitas sebagai orang Kristen yang seturut dengan Tuhan Yesus Kristus. Semoga apa yang disampaikan Amang pada saat ini dapat didengar, dapat dipahami, didengar dulu, baru dipahami, baru dilaksanakan. Di dalam bahasa Batak mungkin anak-anak kami ada yang tahu ger-ger manangi-nangi bakol makatahu. Dia rindu akan mendengar, setelah didengar baru dimasukkan dalam hati. Setelah dimasukkan dalam hati, mana yang baik wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan telah menyapa kami lewat firman-Mu, supaya kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi pemahaman, pengertian, sehingga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami beroleh berkat dari Tuhan melalui kegiatan kami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan memberkati kami dimanapun berada, supaya kami layak menerima firman dan melaksanakannya. Kiranya Tuhan menghapuskan dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini kan? Nah, firman Tuhan yang sudah didengarkan harus direnungkan siang dan malam. Ayo adik-adik di rumah, kita angkat pujian Happy Ya Ya Ya. Sudah. Mari kita akhiri kebaktian ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.